Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Lilistiani. Saya merupakan dosen tetap jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan terkait PDD UKT-PT unsur pengajaran terhadap mata kuliah yang saya ampuh Teknologi Bahan 2 Program Studi Teknik Konstruksi Gedung. Saya akan menjelaskan terkait Delivery Assessment Interaction pada mata kuliah Teknologi Bahan 2 Program Studi Teknik Konstruksi Gedung yang terdiri atas yang pertama, deskripsi mata kuliah, yang kedua, kemampuan akhir yang diharapkan, yang ketiga, materi pembelajaran, yang keempat, interaksi dosen dan mahasiswa, yang kelima, metode pembelajaran, yang keenam, sistem pembelajaran, yang ketujuh, sistem penilaian mata kuliah. Deskripsi mata kuliah Teknologi Bahan 2 Program Studi Teknik Konstruksi Gedung terdiri dari 2 SKS dengan kode mata kuliah TRG 206 membekali mahasiswa dengan pengetahuan tentang mortar adukan, teknologi beton, beton normal, mix desain beton normal, beton ringan, beton berat, beton serat, beton kinerja tinggi, beton semprot, dan beton aspal. Kemampuan akhir yang diharapkan dari mata kuliah Teknologi Bahan 2 ini ada 11, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu mengidentifikasi jenis, tipe, dan pemakaian mortar yang memenuhi syarat bangunan kualitas mortar sesuai standar yang berlaku. Mahasiswa mampu mengidentifikasi kriteria, sifat fisik, dan mekanis beton normal sesuai klasifikasi mutu berdasarkan standar yang berlaku. Mampu membuat rancang campuran beton normal pada konstruksi bangunan gedung sesuai standar yang berlaku, mengidentifikasi kriteria, cara pembuatan dan pemakaian beton ringan pada konstruksi bangunan gedung, mengidentifikasi kriteria, cara pembuatan dan pemakaian beton berat pada konstruksi bangunan gedung, mengidentifikasi kriteria, cara pembuatan dan pemakaian beton semprot pada konstruksi bangunan gedung, mampu mengidentifikasi kriteria, cara pembuatan dan pemakaian beton mutu tinggi pada konstruksi bangunan gedung, mampu membuat rancang campuran beton mutu tinggi pada konstruksi bangunan gedung sesuai standar yang berlaku, mampu mengidentifikasi kriteria, cara pembuatan dan pemakaian beton aspal pada konstruksi bangunan gedung, serta yang terakhir, yang ke-11, mahasiswa mampu membuat rancang campuran beton aspal sesuai standar yang berlaku. Dengan capaian pembelajaran mata kuliah, mahasiswa mampu mengidentifikasi persyaratan atau spesifikasi bahan bangunan pada konstruksi bangunan gedung, meliputi metode dan prosedur pengujian sifat fisik dan sifat mekanik bahan bangunan sesuai standar yang berlaku. Materi pembelajaran pada mata kuliah Teknologi Bahan 2 ini adalah mortar adukan, sifat fisik dan mekanis beton normal, rancang campuran beton normal, beton ringan, beton berat, beton semprot, beton serat, beton mutu tinggi, rancang campuran beton mutu tinggi, beton aspal, serta rancang campuran beton aspal. Sistem pembelajaran pada mata kuliah Teknologi Bahan 2 ini dilakukan secara luring, disampaikan di dalam kelas, dan juga dilakukan secara daring menggunakan aplikasi pendukung seperti Zoom Meeting, Google Meet, dan platform e-learning Politeknik Negeri Jakarta. Untuk metode pembelajaran pada mata kuliah Teknologi Bahan 2 ini adalah ceramah, small group discussion, collaborative learning, case study method, demonstrasi, dan belajar mandiri. Interaksi dosen dan mahasiswa dilakukan secara offline dan juga online sesuai dengan metode yang dilakukan pada saat pembelajaran. Untuk sistem penilaian mata kuliah Teknologi Bahan 2 ini adalah yang pertama, aktivitas partisipatif 30%, yang kedua hasil proyek 40%, yang ketiga kognitif pengetahuan atau tugas 10%, yang keempat kognitif pengetahuan atau UTS 10%, yang kelima kognitif pengetahuan atau UAS 10%, dengan indikator atau kriteria penilaian yaitu keaktifan diskusi, ketepatan penilaian studi kasus, produk rencana bisnis, kemampuan dalam berkomunikasi, ketepatan waktu penyelesaian tugas, serta ketepatan dalam menjawab soal.
Untuk daftar referensi yang digunakan yaitu SNI 7656 2012, tata cara pemilihan campuran untuk beton normal, beton berat dan beton massa, SNI 032834 2000, tata cara pembuatan rencana campuran beton normal, ASTM C33C33M, Standard Specification for Concrete Aggregate, Ahmad D 2021, Job Sheet Pengujian Bahan 2, M. Neville, Properties of Concrete. Dengan pembelajaran yang akan saya tampilkan, yaitu pada pembelajaran minggu keempat terkait bahan kajian rancang campuran beton normal dengan kemampuan akhir yang diharapkan, mahasiswa mampu membuat rancang campuran beton normal pada konstruksi bangunan gedung sesuai standar yang berlaku. Rancangan tugas 4 digunakan untuk asesmen pada pertemuan keempat dengan hasil akhir yaitu hitungan dari mahasiswa akan kebutuhan per meter kubik dari semen, kemudian agregat kasar, agregat halus, dan juga air, kemudian di PDF-kan lalu dikumpulkan pada platform e-learning Teknik Sipil Politeknik Negeri Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Senang sekali ya Ibu hari ini bisa bertemu kembali dengan kalian semuanya ya dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, mungkin sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum saya masuk ke materi, saya ingin absen terlebih dahulu ya. Nanti selain ada juga absen di learning, tapi ini saya juga absen ya di sini. Adi Jua, Hadir Bu. Haji Bagas Putra, Alaida Putri, Alif Malik, Ananta Mila. Sebelum kita masuk ke materi hari ini ya, saya ingin mereview terlebih dahulu materi pada minggu sebelumnya ya, yaitu materi pada pertemuan ketiga. Nah, kalau misalnya adik-adik masih ingat ya, kemarin waktu pertemuan ketiga, saya menjelaskan terkait sifat fisik dan sifat mekanis dari beton. Masih ingat? Masih ya? Nah, jadi hari ini kan kita akan mempelajari terkait bagaimana kita membuat desain beton normal, gitu ya. Nah, sebelum kita melakukan rancangan atau membuat desain beton normal, kita harus mempunyai data-data karakteristik agregat terlebih dahulu. Ya. Data-data karakteristik agregat itu meliputi apa saja? Nah, ada apa saja yang harus kita lakukan atau yang harus kita cari terlebih dahulu? Ada apa? Berat jenis dan penyerapan air baik dari kerikil maupun pasir seperti itu ya. Kemudian bobot, isi dan koil. Kemudian analisa saringan dan juga yang dimana data-data ini nanti itu akan kita gunakan untuk mendesain ya atau membuat rancang campur pada beton normal. Itu yang masih ingat ya. Oke. Nah, kemudian di sini juga kita uji unit weight atau bobot isi ya. Nah, untuk bobot isi di sini kita menggunakan apa? Alatnya yaitu tabung ya nanti ya, untuk melihat bobot isinya seperti itu. Kemudian ada setting time ya. Nah, untuk setting time di sini itu ada dua, yaitu apa aja? Ada dua banyak, ada apa aja? Ya, awal dan akhir, betul sekali ya. Jadi masih ingat ya pelajaran minggu lalu? Iya. Oke. Kalau misalnya masih ingat ya, kita akan lanjutkan pada pokok bahasan pada minggu keempat. Ya, nah pada minggu keempat ini saya akan menjelaskan terkait rancang campuran beton normal ya. Jadi kita kalau misalnya mau membuat rancang campuran beton itu, kita pasti ada standarnya seperti itu ya. Nah, standarnya kita menggunakan SNI 2000 dan SNI terbarunya 2012. Namun kan kita itu memang harus upgrade ya. Jadi kalau misalnya udah ada yang 2012, berarti yang kita pakai harus yang 2012 seperti itu ya. Cuma di sini saya akan tetap menjelaskan untuk yang tahun 2000-nya.
2008, yang 2000 itu seperti ini gitu ya. Jadi teman-teman tahu perbedaannya, sehingga di sini saya akan jelasin yang 2000 dan juga 2012 seperti itu ya. Nah kemudian untuk ruang lingkup di sini ya, nanti saya akan menjelaskan terkait mix design ya, mix design untuk yang SNI 7656/2012, yaitu tata cara pemilihan campuran untuk beton normal, beton berat dan juga beton masak. Kemudian yang kedua SNI 032834 tahun 2000, tata cara pembuatan rencana campuran beton normal, sehingga nanti teman-teman tahu perbedaannya, oh antara yang 2000 seperti ini, yang 2012 nya seperti ini, gitu ya. Nah, kita masuk yang pertama terlebih dahulu, yaitu perencanaan campuran beton atau mix design beton normal untuk yang SNI 032834 tahun 2000 ya. Nah, di sini hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah teman-teman itu mau kuatkan rencananya itu berapa, seperti itu. Nah, misalnya di sini saya contohkan untuk kuatkan rencana kita itu untuk 28 harinya adalah 30 MPa ya. Nah, kemudian di sini kita menetapkan nilai deviasi standar. Ya, di sini ada tabel 1 yaitu nilai deviasi standar untuk berbagai tingkat pengendalian itu. Nah, di sini saya pilihkan 7. Kira-kira ada yang tahu? Belum ya. Nah, di sini kenapa saya pilih 7? Kenapa enggak 2,8 aja, Bu? Kenapa enggak 8,4 aja seperti itu ya? Nah, saya pilihkan 7 ya. Dan di sini kenapa enggak 8,4? Karena kalau misalnya 8,4 ini berarti nanti tingkat pengendaliannya itu sangat jelek atau tanpa kendali. Nah, teman-teman kan di sini baru pertama membuat, tetapi di sini itu kalian masih kita pantau, masih ada PLP yang memantau di laboratorium, masih ada saya yang memantau di laboratorium. Jadi kita bisa pakai yang 7. Nah, kalau misalnya teman-teman itu benar-benar nggak ada yang mengawasi, benar-benar pertama bikin dan langsung itu bisa memakai 8,4 ya. Tetapi kalau teman-teman itu udah biasa ya, udah biasa membuat seperti saya pede aja membuat dengan pakai yang sangat memuaskan, misalnya memuaskan atau sangat baik dengan angka yang seperti ini yang di atas, gitu ya. Sampai sini sudah paham? Ya. Oke, jadi di sini kita pilih untuk yang 7 ya. Nah, kemudian kita menghitung nilai tambah. Nilai tambah dapat dihitung menggunakan persamaan berikut, yaitu M sama dengan 1,64 dikali deviasi standar tadi itu ya. Nah, ini rumus-rumus seperti itu bukan rumus-rumus dari saya ya, tapi ini saya ambil dari SNI tahun 2000 seperti itu. Nah, jadi di sini itu sudah saya rangkumkan sehingga nanti teman-teman itu gampang ya waktu mau menghitung lagi seperti itu ya. Cuman kalau teman-teman mau lihat secara lengkapnya, teman-teman harus langsung buka SNI-nya seperti itu ya. Didapat di sini untuk nilai marginnya yaitu 12 MPa ya. Kemudian kita menghitung kuatkan beton rata-rata yang ditargetkan ya, atau FCR. FCR sama dengan M asensia plus M ya, sama dengan di sini 42 MPa ya. Jadi di sini nilai kuatkan beton rata-rata yang ditargetkan itu adalah 42 MPa. Jadi space-nya itu masih banyak biar kita nggak terlalu mendekati yang misalnya kayak 30 nggak ada nilai ini. Jadi kita takutnya di beton kita itu kurang dari itu hasilnya ya, makanya kita ada yang namanya nilai margin seperti itu ya. Nah, kemudian di sini untuk jenis semen yang digunakan adalah tipe 1. Masih ingat tidak untuk jenis semen ada tipe berapa aja? Nah, oke ya. Nah, di sini kita menggunakan tipe 1 untuk di SNI 2000 ini ya. Jenis semen yang biasa dapat digunakan pada pekerjaan konstruksi umum. Jadi kalau misalnya memang konstruksi kita itu yang kita buat itu untuk konstruksi umum, kita menggunakan tipe 1. Tapi kalau misalnya teman-teman mau bikin bangunan di daerah yang sultannya tinggi, nah itu tuh bisa pilih yang tipe 2 ataupun yang tipe 5 seperti itu ya. Kalau misalnya itu yang tipe 4 seperti itu, untuk yang jalan seperti itu ya, itu bisa ke tipe 4. Kemudian jenis agregat halus yang digunakan yaitu di sini kita menggunakan alami ya bedanya. Kemudian jenis agregat kasar yang digunakan yaitu batu pecah, ukuran maksimalnya itu adalah 40 mm ya yang kita gunakan. Lalu kita menentukan nilai faktor air semen. Kita harus menentukan nilai pasnya terlebih dahulu ya. Kita tahu yang 37 MPa di sini ya. Kita kalikan sampai di sini ya. S2-nya di sini di fase nomor 5. Kemudian kita bikin apa tadi? Garis lengkung ya, garis lengkungnya seperti ini. Oke, jadi garis lengkungnya ya.
Nah ini. Oke ya, sudah sampai situ sudah oke. Dari dulu. Kemudian buat garis lurus ke kanan dari angka IPS sebesar 42 MKX sudah. Selanjutnya dari mana 32 dan 40 ini? Nah dari sini. Jadi dari yang grafik tadi itu di SNI ya, kita ambilkan tadi grafik 15 ya. Kemudian ya grafik 15 kita ambil dahulu. Kemudian setelah itu tadi kita salahnya berapa? 60 sampai 140. Berarti kita pakai grafiknya ini. Seperti itu ya. Kalau misalnya kalian selama itu 30 sampai 60 berarti kalian fokusnya ke yang sini. Oke. Nah, tadi kita 60 sampai 180. Kemudian tadi kita masuk gradasi berapa? 2. Berarti di sini ya. Nah, kemudian kita tarik aja dari yang batas atas ke sana, kemudian yang batas bawah sampai ke ujung. Sehingga tadi didapat berapa angkanya? 32 dan 40. Benar sampai di sini paham? Kalau misalnya ada yang nggak paham, langsung ditanyakan aja ya. Berarti sampai sini pahamnya masih ya, karena belum ada yang bertanya. Nah, sehingga kita sudah mendapatkan proporsi campuran untuk 1 meter kubik beton. Ya, ini berdasarkan SNI tahun 2000 ya. Kita dapat berapa semennya? 460 kilogram per meter kubik. Airnya berapa? 100 agregat halusnya berapa? Kemudian agregat kasarnya 100. Nah, ini jadi kebutuhan untuk 1 meter kubik beton. Kalau misalnya teman-teman mau bikin di laboratorium apakah bikin sebanyak ini? Enggak ya, tergantung kalian mau bikinnya berapa. Seperti itu disesuaikan aja volumenya yang akan kalian bikin ya. Biasanya kalau misalnya nanti di lab kita akan membuat 8 silinder ya. 8 silinder ukurannya 300 mm, diameter 150 mm ya. Kemudian satu kubus ini nanti digunakan untuk setting time-nya ya, untuk uji setting time-nya. Kemudian 2 balon ini untuk kuat, dan 8 silinder itu nanti dibagi 2 ya, 4 untuk yang uji kuat tekan, kemudian 4 untuk uji kuat tekan, untuk uji kuat tadi gelas seperti itu ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sudah paham? Sudah ya, masih semangat? Masih. Ya, masih ada ini satu lagi. SNI tahun berapa tadi? 2012. Oke, baik. Sekarang kita langsung aja lanjut ke SNI yang 2012-nya ya. Nah, selanjutnya perencanaan campuran beton atau mix desain berdasarkan SNI 766 tahun 2012. Tadi yang 2000 udah kebayang ya, jadi teman-teman bisa ternyata bedanya sama yang 2012 itu seperti ini gitu ya. Nah, di sini kita harus merencanakan komposisi bahan-bahan beton. Kita diketahui data-data sebagai berikut. Nah, ini datanya bisa kita punya data seperti ini ya. Beton dipersyaratkan untuk bagian struktur di bawah permukaan tanah pada lokasi yang tidak akan terpapar pada cuaca terlalu buruk atau serangan sulfat. Kemudian, kuat tekan beton yang disyaratkan pada umur 20 hari adalah sebesar 30 MPa juga. Seperti itu kita bisa lihat, oh ternyata yang 2000 itu tadi hasilnya segini, yang 2012 sebenarnya segini kan, bisa kita bagi juga seperti itu ya. Kemudian jenis semen yang digunakan semen tipe 1 dengan berat jenis 3,15. Lalu ukuran agregat maksimumnya itu adalah 37,5. Modulus halus agregat 2,8. Ini semua didapat dari siapa tadi? Karakteristik agregat, propertis agregat di laboratorium ya, data-data ini. Dengan sudah diketahuinya jumlah air, semen dan agregat kasar, maka bahan lain yang akan digunakan untuk membuat 1 meter kubik beton adalah agregat halus dan udara yang akan terperangkap. Nah, banyaknya agregat halus dapat ditentukan berdasarkan berat atau volume absolut ya. Jadi nanti di sini saya hanya memberikan contohnya sampai yang berat saja. Nanti untuk hitungan terkait lanjutannya volume absolut itu nanti teman-teman yang coba untuk diskusi bersama kemudian dipahami caranya. Seperti itu ya. Jadi saya di sini sampai yang beratnya. Beda sedikit ya. Nah, sehingga di sini kita bisa simpulin ya, untuk kebutuhan per meter kubik
Ya, beton normal yang akan kita buat di sini berdasarkan SFI tahun 2012 ini itu adalah airnya berapa? 1. Kemudian senilainya berapa? Agregat kasarnya. Lalu didapat jumlah semuanya 1,165 kg ya. Jadi massa berat agregat harusnya berarti tinggal 24 yang 10 ini ya. Yang keseluruhan ini dikurang dengan ya 165,2 sehingga didapat 70. Ya, nanti kita bisa sandingkan tadi antara yang tahun 2000 sama yang 2012. Oh, yang 2000 tadi sekian kebutuhannya, kemudian yang 2012 nya juga sekian. Nah, seperti itu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Seperti sudah paham semua sini ya. Masih semangat ya? Ini benar sudah ada yang bertanyakan ya? Udah paham ya? Oke. Berarti kalau misalnya sudah paham, saatnya saya memberi tugas ya. Tugasnya apa? Nah ini ya tugas asesmen untuk pertemuan keempat ya. Nah berdasarkan data yang sudah didapat dari uji karakteristik agregat kasar dan agregat halus, kan kalian sudah melakukan pengujian ya, praktis ya, kita praktis agregat sudah ya. Berarti nanti data kalian ambil buat tugas ini, oke? Dikerjakan dengan sungguh-sungguh karena ini termasuk saya ambil untuk ini ya apa namanya tugas project seperti itu ya. Kemudian buatlah mix design beton normal dengan kuat tekan beton yang direncanakan di sini ada 35 mm. Kalau tadi kan contoh saya berapa? 30 mm. Makanya di sini saya bedain 35 mm untuk mengaksennya atas ya. Kemudian dan 25 mm untuk mengaksen ya bawah. Oke, sampai sini paham tugasnya. Selanjutnya, hasil hitungan bahan per meter kubik beton yang dihitung dikumpulkan pada learning nanti ya. Tetapi selain kalian mengumpulkan di learning nanti juga akan dipresentasikan. Ya, jadi kan teman-teman juga bikin PPT-nya seperti itu ya. Dikumpulinnya kapan? Dikumpulinnya itu nanti minggu depan ya, 1 minggu setelah hari ini seperti itu ya. Buat ibu, misalnya bu, Iya. kayak matanya tahun 2000 ke 2012 Dua-duanya. Oh no. Iya, kalian harus bikin dua-duanya ya. Supaya perbandingan juga. Iya, jadi nanti kan di akhir oh bisa kalian bandingkan itu 2000 seperti ini, yang 2012 seperti ini, seperti itu. Ya. Nah ini nanti untuk indikator kinerja yang akan saya nilai ya, ketepatan teknis dari perhitungan, kemudian diagram, seperti itu kan tadi ada banyak juga ya diagram-diagram seperti itu kan kalian di tahun 2000. Dan hasilnya sesuai standar yang digunakan pada rancangan aturan itu bobotnya 25%. Kemudian penyajian sistematis ya dari laporan atau presentase tersusun ya yang rapi kemudian lengkap ya, tujuan teori analisis simpulannya itu ya. Nah ini untuk bobotnya 20%. Kemudian penyampaian materi jelas, terstruktur dan menarik di sini bobotnya 15%. Lalu nanti untuk PPT-nya ya itu 15%. Kemudian semua anggota berkontribusi saat presentase dan tanya jawab itu saya nilai keaktifan kalian pada saat presentase seperti itu. Kemudian mampu menjawab pertanyaan dengan tepat. Ya, jadi nanti kan pasti teman-teman kalian pada bertanya ya kalau nanti saya yang bertanya seperti itu. Jadi kalian harus bisa menjawab ya. Sehingga di sini untuk total keseluruhannya itu adalah bobotnya 100%. Sampai sini sudah paham dengan tugasnya? Paham ya. Oke. Kalau misalnya paham. Nah, ya. Untuk tugasnya sih sebenarnya ini kan per kelompok ya jadinya ya hasilnya ya kan atas dan bawah cuma dikerjakan aja sendiri-sendiri baru nanti di akhir diskusi baru yang atas dengan atas yang bawah dengan yang bawah. Mereka tetap sendiri-sendiri kerjanya ya. Gitu. Nah, selanjutnya terkait kesimpulan. Ibu mau minta tolong satu orang aja. Ada nggak yang bisa menyimpulkan terkait apa yang sudah Ibu sampaikan hari ini? Boleh angkat tangan, disebutkan namanya yang nanti dapat nilai plus dari Ibu. Ada yang mau? Siapa? Ya boleh. Berdiri.
410 kg. Oke, jawabannya sangat bagus sekali ya siswanya. Siswanya sudah dijelaskan dengan temannya tadi ya. Makasih ya Laida. Tadi daftar pertanyaan kita gunakan berarti tadi ada 2 ya, SNI 7656/2012 ya, tentang tata cara pemilihan campuran untuk beton normal, beton berat dan beton massa, dan juga tadi ada SNI 032834 tahun 2000 tentang tata cara pembuatan rencana campuran beton normal. Nah, kemudian nanti untuk pertemuan selanjutnya ya, nanti kita akan mempelajari terkait beton ringan ya, suka yang beton ringan ya, ada beton ringan, ada beton berat, ada semprot seperti itu nanti ya. Nah, nanti kita di yang selanjutnya itu terkait beton ringan ya. Untuk metode pembelajarannya nanti ibu di sini akan ceramah, kemudian ada small group discussion, case study method dan belajar mandiri kan. Cuma nanti teman-teman silahkan mencari terlebih dahulu dan membaca terlebih dahulu terkait standar yang digunakan untuk beton ringan ini. Jadi sebelum kita masuk ke pembelajaran, teman-teman harus sudah baca dulu standarnya seperti itu ya. Seperti yang beton normal tadi kan ada SNI 2000, 2012 seperti itu ya. Nah, nanti sama ya. Yang beton ringan itu teman-teman juga seperti itu. Dibaca dulu ya, dicari dulu. Oke, baik ya. Mungkin untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sampai di sini ya. Tadi sudah diberikan kesimpulan oleh temannya ya, Aida tadi semuanya sudah cukup bagus ya, teman-teman juga sudah paham seperti itu ya. Dan tadi juga sudah saya berikan tugas ya untuk di pertemuan selanjutnya seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Iya, dari mana? Ini kan ada 2 peraturan di SNI tahun 2000 sama SNI tahun 2012. Nah, yang tadi Ibu jelasin awal itu karena ada peraturan yang baru, jadi kita pakai SNI 2012. Iya. Tapi mau diingat nggak sih kan waktu udah ada 2012, sekarang pakai yang baru. Sebenarnya sih tidak masalah juga ya kita menggunakan tahun yang 2000. Cuman alangkah baiknya memang kita menggunakan yang lebih upgrade seperti itu. Jadi kalau bisa sih memang kita gunakan yang 2012 saja seperti itu. Nanti misalnya ada lagi SNI yang tahun 2023, berarti pakai yang terbaru. Iya betul sekali. Jadi kita harus selalu upgrade materi seperti itu ya. Ya. Sudah terjawab aja. Sudah ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah cukup ya? Baik. Jika semisal sudah cukup untuk pertemuan hari ini, saya cukupkan ya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.